Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kali ini kita bisa ketemu lagi untuk perkuliahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Tapi sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama untuk membaca doa ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, mohon mungkin ditayangkan ini perkuliahan pada hari ini. Silakan PPT-nya ditayangkan. Oke ya. Kita mengevaluasi pertemuan minggu yang lalu. Pertama, kita telah membahas mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional ya. Dilanjut. Kemudian dasar hukumnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian kita pun telah membahas mengenai latar belakang ada perubahan aturan yang cukup radikal ya, amandemen Undang-Undang 45, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan lain-lain. Kemudian ada penguatan kedudukan legislatif dalam penyusunan APBN, dihapuskannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, kemudian penguatan otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya pun, selain latar belakang, kita pun menyampaikan mengenai apa itu otonomi daerah, koordinasi dan pengaturan, mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, ya, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Lanjut. Kemudian kita pun telah menyampaikan apa itu sistem perencanaan pembangunan. Kemudian ada pendekatan perencanaan, kita telah menyampaikan juga waktu itu diskusi bahkan mengenai politik, kemudian teknokratik, partisipatif, top down, bottom up ya. Nah, kemudian dilanjut. Nah, ini ada ruang lingkup ya. Ruang lingkup ada perencanaan pembangunan nasional. Ada pembangunan nasional, kemudian perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini pernah menjadi perdebatan di antara teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian dilanjut. Tolong dilanjut. Nah, ini ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini tujuannya apa? Nah, waktu itu adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, ya. Kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ya. Lanjut. Nah, ini kemarin kita sudah sampai kepada tahapan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Nah, itu yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan. Silakan.
Barangkali ada yang perlu dikomentari pada saat pertemuan sebelumnya, gitu ya. Kita sampai tahapan perencanaan pembangunan, gitu ya. Silakan. Nah, kalau memang sudah tidak ada, nah baru kita akan membahas mengenai musrembang, ya, musrembang, musyawarah rencana pembangunan, ya. Yang tempo lalu juga kita sudah kasih masing-masing mahasiswa tugasnya, ya. Dan nanti mungkin bisa ditayangkan sebelum sampai sana. Silakan. Ada yang berkomentar? Mungkin Pak Arifin? Mungkin sementara belum dulu, Pak Ade. Terima kasih, Pak. Oh ya. Silakan Mbak Kartika. Belum ada, Pak. Tetapi apa yang sampaikan minggu yang lalu sudah cukup dipahami? Cukup dipahami, Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, saya ingin lihat untuk pertemuan saat ini, silahkan tayangkan tugas yang pernah saya sampaikan. Mungkin Mbak Kartika ingin, silahkan tayangkan tugasnya, kemudian presentasikan sepintas ya. Kemudian teman-teman yang lain nanti memperhatikan, kemudian kalau toh ada yang perlu tambahkan, kalau yang dikurangi silakan. Nah, terima kasih Pak Mas Sugianto sudah hadir ya. Mau Mbak Kartika dulu atau Pak Sugianto dulu menayangkan presentasinya? Boleh, Pak. Saya dulu aja. Oh, silakan. Oh iya, silakan disampaikan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ade. Terus izin Pak Ade, teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat tentang alur terjadinya musrenbang. Pertama-tama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Eh, untuk maksud musrenbang sendiri yaitu untuk penyusunan rencana pembangunan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan negara dengan mengikut sertakan masyarakat. Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya rencana pembangunan yang sedang berjalan. Eh, Pembagian musrenbang terdiri dari tiga, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah. Yang pertama, musrenbang RPJPD, yaitu membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama Bapeda mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kemudian Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJPD paling lambat 6 bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Kemudian perumusan rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan musrenbang. Yang terakhir, penyampaian rancangan akhir RPJPD kepada Sekretaris Daerah paling lambat 5 minggu setelah pelaksanaan musrenbang. Nah, untuk yang selanjutnya, musrenbang RPJMD. Bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Tahapannya, yang pertama, Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kemudian yang kedua, persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah Kepala Daerah dilantik. Kemudian Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD paling lambat 75 hari sejak pelantikan Kepala Daerah. Selanjutnya, hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara hasil musrenbang RPJMD. Yang terakhir, penyampaian rancangan akhir RPJMD kepada Sekretaris Daerah paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD. Kemudian musrenbang RKPD Kabupaten Kota. Tahapannya yang pertama Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RKPD.
Kemudian Musrembang RKPD Kabupaten Kota bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Kota. Hasil Musrembang RKPD Kabupaten Kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Nah, yang kemudian Musrembang RKPD Kabupaten Kota di kecamatan. Untuk Mbak Kartika, ya Pak, mohon di break dulu ya, karena kita dengarkan dulu adzan ya, sebentar. ya Pak, siap. Nanti kita dilanjut. Siap Pak. Mbak Kartika, Ya Pak, ya, bisa dilanjut, silahkan. ya siap Pak. Eh, Selanjutnya Musrembang RKPD Kabupaten Kota di kecamatan. Stakeholdernya yaitu camat melaksanakan Musrembang RKPD Kabupaten Kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten Kota. Tujuannya yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Untuk pelaksanaannya, menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Hasil Musrembang RKPD Kabupaten Kota di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan dijadikan bahan pembahasan dalam Musrembang daerah Kabupaten Kota. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas saya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartika atas presentasinya. Nanti mungkin teman-teman akan memberikan komentar, gitu ya. Tetapi sebelum itu dilanjut kepada
Mas Sugianto, dipersilakan untuk presentasi tugasnya. Siap, Pak. Mohon maaf, Pak, bila ada berisik. Ini lagi di luar, Mas. Ini, Pak. Iya. Saya akan menyampaikan alur musrenbang tingkat kabupaten. Mulai dari pendahuluan ya. Ini pendahuluan. Musyawarah perencanaan pembangunan untuk musrenbang kabupaten dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan. Ini ada pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pasal 94 ayat 4 mengenai pelaksanaan musrenbang RKPD di kabupaten. Ini kemudian berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2017, sedangkan hasilnya mempedomi Permendagri 70 tahun 2019. Ini aturan-aturannya ya, apa sih aturan-aturan tentang musrenbang. Maksudnya ini ada maksud forum musyawarah perencanaan pembangunan dimaksudkan sebagai forum perumusan atau pembahasan antar pelaku pembangunan, mensinergikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis. Ada tujuannya. Tujuannya untuk menyusun RKPDes ya tahun 2025 yang kemarin tahun 2024 berarti nanti untuk tahun 2025 ya. Menetapkan kegiatan prioritas utama. Jadi ada prioritas utama yang ini kan sesuai dengan RPJMDes. Nah, ini ketentuan yang diperhatikan ada skala prioritas pembangunan, khususnya bagaimana musrenbang dilaksanakan dulu di tingkat kecamatan, ada tingkat kebutuhan yang mendesak. Apa itu tingkat kebutuhan mendesak? Kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Ada tingkat dampak atau manfaat. Kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan munculnya masalah lain. Ketiga, ada sumber daya. Kemampuan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan usulan dan pelaksanaan. Jadi tiga ketentuan yang perlu diperhatikan dalam musrenbang. Nah, ini ada pembahasan lanjutannya. Pembahasan ada prioritas pembangunan ya. Jadi mulai percepatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam sektor ekonomi, lingkungan hidup, dalam bagaimana potensi bencana, meningkatnya pelayanan publik. Ini pembahasan-pembahasan yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Lanjut, ada tujuan pembangunan. Ini tujuan pembangunannya bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pemanfaatan ruang dalam upaya peningkatan, dan mewujudkan pelayanan yang kelola pemerintahan. Nah, ini ada pembahasan sasaran. Sasarannya ada 12 sasaran di sini. Sasarannya lebih ke banyaknya pelayanan dasar, baik dari mulai kesehatan, pendidikan, mineral budaya, bagaimana ruang pekerjaan, pemberdayaan, perekonomian, kualitas usaha dan investasi, bidang infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan daerah terhadap bencana, akuntabilitas kinerja Pemda, dan kualitas pelayanan publik. Ini 12 pelayanan dasar sasaran. Nah, ini peserta musrenbang ada di tingkat, mulai dari tingkat desa ya. Dari tingkat desa adanya Pemdes, pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat, ada tokoh-tokoh, ada perwakilan-perwakilan kelompok, kan. Terus kalau peserta musrenbang di tingkat kecamatan, ini ada delegasi kepala desa, delegasi musrenbang dari desa, ada kepala desa, ada pimpinan DPRD yang di wilayah dapilnya gitu kan, SKPD, unsur-unsur tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, atau unsur-unsur yang lainnya. Terus ada lagi peserta musrenbang di tingkat kabupaten. Ini ada delegasi camatnya. Nah, ini tingkat camat, musrenbang
dari perwakilan dari kecamatan, ada organisasi-organisasi, ada perguruan tinggi, ada tokoh dan lain-lain. Ini tingkat kabupaten. Ada beberapa apa sih peserta yang merumuskan adanya muslimat mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Terus ini ada mekanismenya nih, ada mekanisme fit tematik kompetitif gitu kan. Bagaimana rencana pembangunan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di kecamatan sampai tingkat kabupaten ini kan. Tadi saya jelaskan bagaimana sasaran gitu kan, sesuai dengan RPJMDes yang ada. Ini apa sih tematik kompetitif kecamatan itu gitu kan. Ini pendekatan memungkinkan kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan aktual gitu kan, yang dihadapi dengan mengoptimalkan potensi. Ini potensi yang ada di tingkat kecamatan itu apa? Jadi untuk mendukung proses pembangunan itu. Nah ini alurnya, lanjut ya, alurnya kita lihat. Nah ini alur pengusulan musrenbang di RKPD ini gitu kan, dari mulai dari musrenbang desa, nanti dituangkan dalam berita acara, langsung ke musrenbang kecamatan, dituangkan lagi ke berita acara tingkat kecamatan, nanti ke forum PD ya, forum pemerintah daerah diberita acarakan. Jadi sebelum muslimat kabupaten itu ada forum dulu ya, forum pemerintahan daerah. Nah, jadi sebelum pembahasan di tingkat kabupaten itu setelah di kecamatan ada forum. Ini berita acara melihat apa sih prioritas pembangunan itu sendiri. Ini alurnya proses pengusulan muslimat RKPD gitu. Ini kepakainya tahun 2025 karena pembahasannya di 2024 ya. Terus alur dokumen perencanaan pembangunan ini alurnya terus lanjut. Nah ini alurnya dari mulai RPJMDes, Renstra SKPD gitu kan, ada rencanaan awal, rencanaan LKPD ini. Jadi LKPD ini diambil dari RPJMDes. RPJMDes itu dihasilkan dari visi misi kepala daerah yang apa sih yang misalnya kalau di tingkat kabupaten ada bupati. Ini apa alur dokumennya ya. Ya. Coba alur dokumennya agak diperjelas coba. Besarkan. Ya, di zoom coba di zoom. Nah, ini kan ada mulai dari RPJMDes ya, yang di atas. Bentar. Rancangan awal KPDes. Gitu kan. Nah, ini alurnya seperti ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini alur dokumennya. Ini hampir sama gitu kan, alur dokumen perencanaan pembangunan. Ini ada dua ya. Ini sama sebenarnya. Ini didapat dari buku Haji Pasca Suseta 2012. Dokumen perencanaan pembangunan itu hampir sama. Lanjut ini, lanjut next. Nah ini sama itu kan dengan ininya. Paling itu karena ini sama yang dengan yang atas, paling itu Pak yang bisa saya presentasikan untuk mekanisme musrenbang di tingkat kabupaten. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu dibahas, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sugianto ya atas presentasinya ya. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan hari ini cukup dua orang yang presentasi, yaitu Bu Kartika dengan Mas Sugianto ya. Kemudian yang lainnya mungkin nanti bisa minggu depan ya. Barangkali ada yang memberikan satu komentar, silakan mungkin Mas Arifin. Apa yang disampaikan Mbak Kartika dengan Mas Sugianto ada yang perlu disampaikan, silakan. Kemudian hadir juga ini Mbak Bintang Ayu udah hadir ya. Kairu Jetmi udah hadir juga. Silakan. Mas Arifin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya. Baik, menarik sekali tadi presentasi dari Bu Kartika dan Sugianto.
Ini masih di kantor ya? sebelum Masih di kantor? iya Pak, Lanjut, lanjut. baru nyampe Pak. Iya, lanjut, lanjut. Baik, mungkin sebelum ke inti yang ingin saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal preambul dulu mungkin dari saya Pak izin. Jadi menurut saya terkait dengan pemilu kada ini, pemilihan kepala daerah secara langsung, secara otomatis itu juga ada konsekuensi logis terkait dengan sistem perencanaan pembangunan kita. Nah, bagaimana kemudian seorang kepala daerah yang membawa visi misi terkait dengan pencalonan dia, kemudian bagaimana visi misi itu diterapkan dalam RKPD, dalam SKPD dan unit kerja itu juga menjadi masalah tersendiri ke depannya dalam pelaksanaan implementasinya. Nah, yang ingin saya komentari adalah begini. Dari visi misi seorang calon kepala daerah, katakanlah wali kota ataupun bupati, itu dia pasti memiliki satu atau dua komitmen ataupun visi yang ingin disampaikan, dilaksanakan ketika dia maju menjadi seorang pimpinan kepala daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kepala daerah ini menyampaikan ataupun merealisasikan visi misinya itu dalam RKPD masing-masing satuan kerja. Di sisi lain, saya juga melihatnya masing-masing daerah itu juga pastinya memiliki satu dan lain hal dalam hal misalnya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Nah, mungkin beberapa hal itu yang menurut saya perlu penajaman dari teman-teman atau komentar dari Pak Ade. Mungkin itu Pak, sedikit dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Arifin atas komentarnya ya. Silakan Mbak Bintang, Mbak Ayu, ada yang perlu sampaikan? Atau Keru, ini orang Palembang nih, dari Palembang nih. Keru Jetmi, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ini dari Palembang ya? Iya, Pak. Ada perlu yang sampaikan, silakan. Belum ada sih, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Tetapi apa yang disampaikan Mbak Kartika dengan Mas Sugianto, paham? Paham, Pak. Oke, ya. Makasih. Kemudian silakan Mbak Kartika, apa yang disampaikan Pak Arifin? Ditanggapi balik, silakan. Sedikit mungkin Pak tadi tanggapan untuk yang dari Kang Arifin, ya sih Pak emang wajib untuk memahami dan menajamkan tentang sistem perencanaan pembangunan Pak, agar karena kan kita juga terlibat ya Pak dalam proses pembangunan itu secara tidak langsung maupun tidak langsung. Jadi kita harus paham, jadi kita harus tahu gitu arahnya tuh mau kemana. Iya, iya. Mas Sugianto, silakan. Mas Sugianto, ada yang perlu disampaikan menanggapi yang disampaikan Mas Arifin? Ya Pak, baik. Memang kalau namanya pilkada ini Pak memang akan merubah beberapa hasil rumusan gitu Pak. Karena memang yang namanya nanti gitu kan ketika tahun pilkada ini gitu kan pasti kan yang namanya nanti kepala daerah terpilih itu gitu kan dia punya program gitu. Sedangkan RKPD ini disusun oleh kepala daerah sebelumnya gitu kan. Nah, akhirnya kan program ini misalnya program 40 hari setelah pelantikan atau 100 hari pas pelantikan itu harus terrealisasi. Nah, ini kan ada
pasti ada perubahan gitu Pak yang harus digagas gitu kan oleh kepala daerah yang baru. Nah, gitu. Karena dengan janjinya gitu kan ke pemilih gitu kan ketika sudah dilantik dia harus merubah gitu kan karena RKP sebelumnya misalnya RKP sebelumnya itu tidak ada gitu kan program dia gitu kan. Nah, akhirnya harus ada perubahan. Memang dinamis juga sih Pak yang namanya perencanaan ini gitu kan. Dinamis juga karena gini kita tahu waktu COVID juga kan mempengaruhi Pak. Jadi perencanaan A gitu kan karena ada COVID jadi plan B gitu kan atau plan C bahkan tidak ada di sebelumnya gitu kan. Nanti jadi yang namanya perencanaan itu dinamis Pak menurut saya gitu aja. Apa yang disampaikan Pak Arifin itu ya itu ketika ada posisi sekarang gitu pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah itu bisa berubah gitu kan, bisa berubah tapi tidak secara menyeluruh gitu kan Pak, tapi ada sebagian akan ada perubahan gitu. Itu paling Pak Ya. yang disampaikan Pak Arifin itu seperti itu. Terima kasih. Pak Arifin ya, Bu Kartika dan Pak Sugianto, Mbak Ayu dan Keyu ya, Keru ya, Jetmi ya. Jadi apa yang disampaikan yang dipresentasikan oleh Pak Kartika dengan Pak Sugianto ini cukup bagus ya, cukup bagus walaupun ada beberapa poin yang harus kita perbaiki ya, khususnya dalam masalah tahapan-tahapan musrembang, kemudian ada skala prioritas apa yang harus disampaikan di musrembang itu, karena setiap daerah itu kan kultur budayanya beda, ya. Katakan Kota Bandung akan sangat berbeda dengan Subang, Subang akan sangat berbeda dengan Sumedang. Ini kulturnya itu kultur budaya beda. Untuk itulah apa yang disampaikan Pak Arifin memang calon kepala daerah itu harus punya visi misi yang jelas. Tentu ya tidak boleh bertentangan dengan alur dari pusat ya. Nah, saya kira teman-teman sekalian ya untuk diskusi hari ini saya kira cukup ya. Kemudian mungkin untuk minggu yang akan datang yang presentasi adalah Mbak Bintang dengan Keru ya. Panggilannya apa? Keru ya. Iya, Pak. Keru ya, Keru Jetmi dari Palembang ya. Saya kira itu mungkin ya, teman-teman. Kita nanti evaluasi lagi untuk pertemuan yang akan datang ya. Setelah itu kita rangkum seperti apa endingnya dari diskusi ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.